wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memperlihatkan penjelasan tentang Samba Server di aplikasi MyMin. Ya, pertama-tama kita buka aplikasinya. Kita klik Samba Server karena di sini saya akan memperjelaskan Samba Server. Samba Server merupakan sebuah protokol yang dikembangkan di sistem informasi Linux untuk melayani permintaan pertukaran data antara mesin distro Windows dan Linux. Dan fungsi Samba Server yang pertama, menghubungkan antara mesin Linux atau Unix dengan mesin Windows. Yang kedua, Samba PDC atau Primary Domain Controller bertujuan sebagai komputer yang akan melakukan validasi user kepada setiap klien yang akan bergabung dalam satu domain tertentu. Dengan kata lain, hanya user yang terdaftar yang diizinkan masuk ke domain tersebut dan mengakses semua fasilitas domain yang disediakan. Yang ketiga, dapat berfungsi sebagai domain controller pada jaringan Microsoft Windows. Keunggulan dari Samba Server yang pertama yaitu gratis atau free. Yang kedua, tersedia untuk berbagai macam platform. Yang ketiga, mudah dikonfigurasi oleh administrator. Yang keempat, sudah terhubung langsung dengan jaringan. Yang kelima, mudah dikonfigurasi sesuai dengan kebutuhan administrator. Yang keenam, mempunyai performa yang maksimal. Yang ketujuh, jarang ditemui masalah dalam penggunaannya di jaringan. Dan yang terakhir, dapat diandalkan karena jarang terjadi kesalahan. Terus bagaimana sih prinsip dan cara kerja Samba Server tersebut? Yaitu Samba terdiri atas dua program yang berjalan di background, SMBD dan NMBD. Secara singkat dapat disebutkan bahwa SMBD adalah file server yang akan menghasilkan proses baru untuk setiap klien yang aktif, sementara NMBD bertugas mengkonversi nama komputer atau NetBIOS menjadi alamat IP sekaligus juga memantau share yang ada di jaringan. Kerja SMBD sendiri diatur melalui file konfigurasi etc samba smd conf. Dengan membuat file konfigurasi yang tepat, Samba dapat dijadikan file server, print server, domain controller, dan banyak fungsi lainnya. Dengan berkembangnya TCP/IP, maka NT 4.0 menambahkan satu fitur yang disebut Windows Socket atau WinSock dan lain-lain. Gunanya agar protokol NetBEUI yang tidak bisa routing bisa run over protokol yang bisa routing seperti TCP/IP. Para pengguna novel network mungkin familiar dengan istilah IPX encapsulates with TCP/IP. Nah, seperti itulah proses NetBEUI yang run over TCP/IP. Di sini letak keunggulan Samba karena setiap proses RPC remote prosedur call membuat satu protokol transport. Maka begitu kita install protokol TCP/IP di Windows, kemudian kita jadikan IP address Samba sebagai WINS atau Windows Internet Name Server dari komputer itu, maka voila, Windows akan menganggap mesin Linux kita sebagai Windows. WINS itu sendiri tidak lain adalah NetBIOS Name Service atau NBNS yang melakukan proses name resolution dan browsing. Memang WINS sama dengan NBNS yang merupakan service di mana NetBIOS name diresolve ke IP address, mirip seperti DNS atau Domain Name Service yang meresolve IP address ke hostname. Nah, inilah cara install atau konfigurasi Samba Server. Yang pertama, siapkan komputer dengan OS XP yang nantinya akan menjadi klien dan software virtual
terkoneksi dengan OS Debian 6 yang akan menjadi server Samba. Yang kedua, sebelum virtual PC dihidupkan, aturlah network adapter virtual PC Anda menggunakan setting bridge yang diarahkan ke ETH0. Caranya adalah klik kanan pada tab Debian 6, lalu pilih setting hardware network adapter bridge dan OK. Seperti ini gambarnya. Yang ketiga, kemudian aturlah IP address pada komputer fisik sesuai dengan skenario, yaitu 192.168.5.4. Seperti ini. Yang keempat, hidupkan virtual PC, lalu atur IP address sesuai skenario, yaitu 192.168.5.3. Yang keenam, lakukan ping juga dari virtual PC ke komputer fisik. Pastikan kedua PC saling terhubung. Maaf, yang tadi saya baca adalah cara install atau konfigurasi Samba server yang keenam. Yang kelima, lakukan uji coba koneksi dengan pin dari komputer fisik ke virtual PC. Pastikan kedua PC tersambung sempurna. Yang keenam, lakukan pin juga dari virtual PC ke komputer fisik. Pastikan kedua PC saling terhubung. Yang ketujuh, jika telah selesai menghubungkan komputer fisik dengan virtual PC, langsung saja kita mulai instalasi Samba server. Langkah pertama adalah menginstal paket apt-get install Samba Client Suite. 8. Jika dalam proses instalasi yang Anda ditanya, do you want to continue? Ya atau N, ketiklah Y, lalu tekan Enter. 9. Dalam proses instalasi kita akan diminta untuk mengisikan workgroup. Isikan saja workgroup sesuai keadaan yang ada. 10. Tunggu sampai proses instalasi selesai. 11. Jika sudah terinstall, lanjutkan dengan konfigurasinya. Buatlah sebuah folder atau directory, misal home, tkj, sharing. Caranya adalah masuklah di mana Anda akan membuat folder, lalu buatlah folder dengan cara ketik mkd sharing, kemudian tekan enter. Lalu ubah mode directory menjadi 777 dengan cara ketikkan perintah chmod R777 sharing dengan tekan enter. 12. Untuk mengakses folder Samba, kita memerlukan user khusus. Untuk itu, kita perlu membuat user Samba. Caranya adalah ketikkan perintah user add nama user. Karena di sini saya menggunakan nama user siswa, maka perintah yang dijalankan adalah user add siswa, lalu tekan enter. Setelah membuat user, kita juga harus membuat password. Caranya, ketikkan smb password a siswa lalu enter. Kemudian masukkan password yang Anda inginkan. 13. Berikutnya kita siapkan konfigurasi sharing untuk directory atau home atau tkj atau sharing. Untuk membuka file konfigurasinya adalah nano /etc/samba/smb.conf. 14. Setelah file terbuka, pastikan untuk dibaca saja akhir file, lalu tambahkan sintaks berikut. Untuk menyimpan file konfigurasi, tekan Ctrl O, lalu untuk keluar, tekan Ctrl X. Setelah selesai dengan file konfigurasi, restartlah Samba dengan perintah /etc/init.d/samba restart. 16. Untuk menguji Samba server, bukalah file manager pada komputer fisik. Kemudian akses alamat 192.168.5.3. Saat kita diminta untuk memasukkan username dan password, isikan sesuai user yang telah dibuat pada awal tadi. Jika saat konfigurasi Samba dalam file smb.conf tertulis writable no, maka saat kita membuat suatu file atau folder, maka akan muncul pesan peringatan seperti di bawah ini.
Pengujian Samba Server dilakukan dengan cara di bawah ini. Pertama, buka My Computer pada komputer Anda. Selanjutnya, ketikkan IP address server, maka akan muncul permintaan login. Loginlah sesuai user dan password yang dibuat. Setelah berhasil login, maka akan ada tampilan seperti di bawah ini. Ya, guys. Ya, itulah tadi sedikit tentang penjelasan Samba Server menggunakan aplikasi MyMin. Sekian dan terima kasih.